Ahibati fillah, sebagian sudah hidup 20 tahun, sebagian masih 15 tahun, sebagian ada yang sudah 50 tahun hidup, sebagian ada yang sudah 70 tahun. Yang perlu dia tanyakan, di atas pijakan apa dia hidup selama ini? Jamaah rahimakumullah, rukun Islam yang 5 dimulai dengan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita semua mengatakan itu. 2 kalimat ini adalah jalan keselamatan, bukan hanya kemuliaan dan kehormatan. Seringkali kita melihat di proyek-proyek besar, di pabrik-pabrik besar itu tulisan utamakan keselamatan. Dan ini yang harus menjadi target kita utama, selamat. Ada istilah di Jawa itu, kalau naik kendaraan itu pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang penting dijalani. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selama beliau berada di kota Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah, inti dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Beliau mendatangi pasar-pasar kota Mekah. Alhamdulillah suara ini mungkin didengar oleh orang-orang di pasar. Beliau datang. Kenapa? Karena orang itu suka kumpul di pasar. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah SAW memanfaatkan perkumpulan manusia itu untuk berdakwah. Beliau mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Wa tamliku bihal arab, dengan kata-kata itu akan tunduk semua negeri Arab. Wa tadhillu lakumul ajam, dan semua orang-orang non-Arab juga akan mengikuti. Karena kalimat ini adalah kunci keselamatan dan kunci kesejahteraan. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian beriman dan kalian mati, wa idza mittum kuntum mulukan fil jannah, kalian akan jadi raja-raja di surga nanti. Tapi harus mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bangsa Arab menerima? Mereka orang Arab yang dengan fasihnya berbahasa Arab. Tidak perlu dibimbing mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang Arab? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu. Belum lagi ada yang dipertuhankan dari pepohonan. Maka orang Arab ini mengatakan, kok bisa-bisanya dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu, hanya Allah jadinya. Ini sesuatu yang menakjubkan. Allahu Akbar. Mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam majnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun.
Wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Quran, engkau itu gila. Kok bisa engkau menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan? Subhanallah, hebatullah. Bangsa Arab mayoritas, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, apakah berhala-berhala itu ikut menciptakan mereka? Apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu menciptakan mereka? Mereka tidak akan menjawab iya. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Aziz Al-Alim. Lalu kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala itu? Kalau mereka memiliki keyakinan bahwa sang pencipta adalah Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka karena mereka pencipta, bukan, tapi karena hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Tapi ternyata keyakinan mereka bahwa Allah sang pencipta, namun mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya. Nama bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah. Itu menunjukkan mereka kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya mereka tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara tauhid, tauhid itu mengesahkan Allah dalam penciptaannya, bahwa semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, itu Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat, itu Allah Azza wa Jal. Yang menciptakan batu bara, yang menciptakan emas, yang menciptakan segala kekayaan yang dieksploitasi oleh manusia saat itu, Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun yang turut dalam penciptaan itu. Dan kita mengesahkan Allah dalam amal ibadah kita. Kalau engkau tahu Allah yang menciptakan, ya berikan ibadahmu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa, minta sama Allah. Memohon. Engkau butuh apa? Butuh rezeki, ya minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, engkau ingin punya anak, minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, ingin punya pasangan, minta sama Allah Jalla Jalalu. Ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah. Maka esahkan Allah dalam peribadatanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tauhid. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku. Kita masih mendapati ada orang-orang yang menyembelih untuk tempat-tempat keramat. Masya Allah. Sa'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu tauhid. Kemudian akhir surat di dalam Al-Quran, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Awalnya tauhid, ujungnya tauhid. Katakan, aku berlindung dengan siapa?
Kepada siapa kita berlindung? Qul a'udzu bi rabbin nas. Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sesembahan yang benar, yang disembah oleh manusia, Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, ada banyak hadis yang berbincang tentang keutamaan tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan. Dia manusia biasa. Dia lahir dari seorang ibu. Oh, tapi kan tidak ada bapaknya. Kalau manusia dipertuhankan karena tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya, maka yang lebih pantas dipertuhankan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nggak ada. Dan tidak ada yang mengatakan Nabi Adam anaknya Allah. Lalu kenapa datang manusia? Gara-gara ini tidak ada bapaknya, diciptakan, maka dia adalah anak Allah. La ilaha illallah, subhanallah amma yaqulun. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, jadi di perutnya Maryam. Dan ruh yang ditiupkan ke sana. Wal jannatu haq, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq, dan neraka itu ada. Adkhalahullahu al-jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai pendakwah ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman itu perjalanan 1000 kilo lebih. Berangkat nih Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka punya kitab. Mereka orang-orang Nasara. InsyaAllah semua tahu kejadian Ashabul Fil. Mereka adalah orang-orang Nasara di bawah pimpinan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka membuat gereja besar di Yaman sana untuk memalingkan ibadahnya orang-orang Arab dari Ka'bah menuju ke sana. Orang Arab ini haji jamaah, umrah, tapi musyrikun. Tapi musyrik mereka. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah, mereka percaya, tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad untuk berangkat ke Yaman, untuk berdakwah. Apa kata Nabi SAW? Falyakun awal ma tad'uhum ilai ila an yuwahhidullah. Materi dakwah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah. Mereka mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita akan dengarkan azan, terus kita lanjutkan ya. Barakallahu fikum. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dia sudah senang dapat hadiah. Oh, aku beli dapat hadiah. Umpamanya dia beli sabun cuci, kemudian ternyata dia dapat hadiah. Berangkatlah dia untuk ngambil hadiahnya. Ternyata tertulis situ, hadiahnya diambil di bulan Ramadan. Waduh, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Nggak dapat dia hadiahnya. Karena dia tunda-tunda mungkin untuk mengambil hadiah tersebut.
dan la ilaha illallah. Apakah kita sudah memenuhi syarat dan ketentuan? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang tumbuh besar di kota Madinah, kemudian dia berangkat ke Basrah. Ya. Pernah dia menguburkan jenazah seorang wanita, istri dari seorang penyair yang bernama Farazdak. Farazdak ini terkenal penyair yang jorok, yang dia suka mengungkapkan dalam bait-bait syairnya ya celaan-celaan buat wanita, ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ketika dia menguburkan jenazah istrinya, Al-Hasan al-Basri memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada Farazdak dengan mengatakan, ma a'datta li hadzal yawm, apa yang kau persiapkan untuk hari seperti ini nih, hari kematianmu? Apa jawab Farazdak? Syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan, bekalku untuk kematian ini adalah syahadat la ilaha illallah. Sejak 70 tahun aku sudah persiapkan. Apa jawab Hasan Basri? Ni'mal uddah. Sebuah bekal yang sangat baik dan bagus. Lakin akan tetapi engkau harus tahu, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat, maka hindarin engkau menuduh wanita-wanita muslim yang baik-baik dengan berzina. Kau mengatakan la ilaha illallah seakan-akan hanya dengan berucap saja cukup. Tidak. Ahibati fillah, Wahab bin Munabbih pernah ditanya tentang kunci surga. Dikatakan, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Iya, kata dia. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Iya, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi engkau tahu, setiap kunci itu ada giginya. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha laka. Kalau engkau datang membawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan buat engkau. Tapi engkau datang bawa kunci tapi nggak ada giginya, ya nggak akan dibukakan surga buat engkau. Dia mengisyaratkan kepada syarat-syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Antum punya kunci rumah, saya punya kunci rumah. Tapi ternyata setelah antum datang, loh, nggak ada giginya ternyata. Bisa buat buka rumah? Nggak bisa. Apalagi untuk membuka pintu surga Allah Azza wa Jalla. Apa syarat dari la ilaha illallah? Ada 7. Ana akan sebutkan ringkas aja. Paling tidak pulang dari kajian ini, antum sudah mengetahui syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Maksudnya memahami makna la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Karena la ilaha illallah ini memiliki 2 illallah, kecuali Allah. Yang dipertuhankan di muka bumi banyak. Kita melihat ada yang menyembah mentari, ada yang mempertuhankan rembulan, planet-planet, ada pula yang mempertuhankan binatang, ada yang batu, ada yang lautan, ada yang gunung.
Maka tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus mengetahui bahwa ucapan ini berarti aku menafikan semua sesembahan yang ada kecuali Allah. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka nggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu dengan makna la ilaha illallah. Dan kewajiban seorang kalau mau masuk Islam mengatakan la ilaha illallah. Tapi dia harus tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang itu kesaksian akan diterima kalau dia ngerti. Masya Allah. Tapi kalau dia nggak ngerti, kesaksiannya ditolak. Siapa yang pernah jadi saksi di pengadilan? Nah, jadi saksi di pengadilan. Ada yang pernah jadi saksi pengadilan? Saksi perceraian. Taib. Apa yang ditanyakan kepada antum? Iya kan? Tanya, kenal sama fulana? Oh, kenal. Sejak kapan kenalnya? Akan muncul pertanyaan untuk memastikan antum kenal enggak? Antum punya ilmu enggak tentang fulan ini? Tahu apa masalahnya? Iya, tahu. Ana kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum menjadi saksi, datang ke pengadilan, iya, saya jadi saksi. Kenal? Enggak. Loh, kok jadi saksi antum? Iya, karena diminta saya. Akan ditanya dengan detail, jamaah. Ana pernah datang ke pengadilan untuk merubah nama putri Ana karena tidak sama antara ijazah dia dengan yang di akte. Ana harus datangkan saksi. Saksinya ditanya, kenal dari mana, sejak kapan kenal, namanya siapa, nama yang benar siapa, sampai saksinya bingung. Aduh, Ustaz, Ana pikir cuma untuk tanda tangan, Ustaz. Loh, enggak. Maka syahadat kita akan dipertanyakan. Kita ngerti enggak dengan la ilaha illallah? Yang kedua, yakin syaratnya. Kalau memahami maknanya tapi tidak meyakininya, ragu dia dengan la ilaha illallah, enggak ada gunanya. Sekarang ini ada beberapa dari public figure, ya, artis atau apa, yang mereka agnostik, muslim, tapi dia ya percaya nggak percaya. Kalau dilihat KTP-nya muslim, ketika nikah juga muslim, tapi dia ragu, Allah nggak terima. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minun. Yang disebut orang-orang beriman itu siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tidak ragu, yakin. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Diletakkan batu besar di perut dia, diarak keliling kota Mekah, ditanam di pasir panas kota Mekah. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan ahad, Allah itu esa. Kenapa? Karena Bilal yakin. Masyitah binti Fir'aun, Masyitah yang menyisir putrinya Fir'aun, anaknya dimasak satu persatu, dia tidak mundur, jemaah, karena dia yakin dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Pada saat itu syahadatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dia yakin. Apakah kita sudah yakin? Di beberapa daerah sampai hari ini masih ada orang-orang yang rela menukar agamanya dengan uang.
dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta yang tidak seberapa. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Dia cuma Islam keturunan. Alhamdulillah. Maka perlu tadi ilmu untuk belajar agar tumbuh keyakinan. Orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka ragu, bahkan mereka bohong. Yukhadi'un Allah, pura-pura mereka itu beriman. Yang ketiga, menerima. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, harus menerima dengan konsekuensi dari kesaksian itu. Engkau mengatakan la ilaha illallah, berarti engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Engkau punya masalah apapun, ya mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kepada leluhur. Tidak memohon kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu ada di beberapa daerah yang mengagungkan leluhur-leluhur mereka. Mereka berdoa di sana. Mereka memberikan sesajen di sana. Mereka menyembelih di sana. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Kita harus menerima konsekuensinya. Kalau engkau nggak menerima, ya nggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Bukan kemudian kita menyimpang, membangkang dari ketentuan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang kelima, jujur dari hatinya. Kalau tadi yang kedua yakin, nggak boleh ragu. Yang ini jujur, nggak pura-pura. Di masjid ini, adakah yang pura-pura ikut kajian? Ada nggak jamaah? Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Di Masjid Nabawi itu banyak yang pura-pura datang dengarkan kajian Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasul SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia mengatakan itu di depan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik datang berbaiat kepada Nabi SAW mengatakan, kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah tahu engkau utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik bohong dengan ucapan mereka. Mereka datang di depan Nabi SAW. Orang munafik bangun masjid enggak? Bangun. Di masa Nabi Muhammad SAW mereka bangun masjid, jamaah. Dibakar sama Nabi SAW masjidnya. Ikut jihad, ikut. Tapi hanya datang untuk menjadi ulat yang merusak barisan kaum muslimin. Ada. Di masjid kita kira-kira ada enggak? Oh, insya Allah enggak ada, Ustaz. Hasan Basri mengatakan, ma aminahu illa munafik. Orang yang merasa aman, oh enggak mungkin saya munafik, orang munafik biasanya. Wa ma khafahu illa mu'min. Tapi kalau takut dia tertimpa penyakit munafik, insya Allah dia beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dia datang kepada seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Dikasih rahasia sama Nabi SAW, fulan munafik, fulan munafik. Ada namanya, list itu dia yang pegang. Siapa nama sahabat itu? Masya Allah. Tafadhol.
Jadi cepat tepat ini jamaah. Hudzaifah bin Yaman. Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ini Umar yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Umar fil jannah. Umar di surga kata Nabi SAW. Tapi dia takut dengan munafik ini. Dia datang kepada Hudzaifah mengatakan, anshuduka billah asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Aku minta dengan nama Allah. Apakah namaku disebut sama Nabi SAW? Bayangin jemaah. Takut Umar. Kalau kita, ana sudah haji 7 kali Ustaz, alhamdulillah, insyaallah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Astaghfirullahaladzim. Maka hati-hati. La ilaha illallah membutuhkan kejujuran. Jujur enggak kita? Salah satu yang menandakan muslim itu jujur ketika dia sendirian. Ketika dia tidak dalam pengawasan manusia. Orang-orang munafik tuh kalau di masjid, mungkin soft pertama dia. Pulang dari masjid, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Masya Allah. Tapi ketika kumpul sama orang-orang kafir, apa kata mereka? Kita cuma main-main saja sama mereka. Iya jemaah. Jadi standar antum jujur itu ketika antum sendiri. Ketika antum sholat malam, lalu antum merenung, ya Allah, hamba ini beriman sungguhan apa enggak ya Allah ya. Jangan sampai pura-pura hamba ini ya Allah. Di depan orang soleh, di depan orang Masya Allah menyenangkan, tapi tatkala sendirian, hati-hati. Maka butuh kejujuran. Terus yang keenam, ikhlas. Artinya kita melakukan itu bukan terpaksa. Orang yang terpaksa mengatakan la ilaha illallah, apakah muslim? Enggak. Kalau ada seorang laki-laki diletakkan pistol di atas kepalanya, katakan la ilaha illallah. Lalu la ilaha illallah. Tapi ternyata dia enggak ikhlas ya. Dia enggak jadi Islam. Oleh karena itu dalam Islam la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada. Karena kalau dia masuk Islam terpaksa dan dia tidak ikhlas, akhirnya dia jadi pura-pura. Di keluarga itu dia pura-pura ke masjid. Karena kalau saya nggak masuk Islam Ustaz, saya tidak dinikahkan sama putrinya dia. Kan banyak pernikahan beda agama sebenarnya. Tapi sang ayah, sang wali mengatakan kalau kamu nggak masuk Islam, kami tidak akan menikahkan. Akhirnya dia masuk Islam, tapi nggak ikhlas. Dapat 1 tahun, 2 tahun punya anak, dia kembali ke agama dia. Karena selama ini memang dia nggak ikhlas. Rasul SAW mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena pemaksaan atau karena ingin nikah dengan seorang wanita. Tidak. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dan yang ketujuh, mahabbah. Cinta. Kita kalau nggak cinta dengan la ilaha illallah, maka akan goyah la ilaha illallah kita ketika ada tawaran yang lebih baik. Pernah dengar cerita seorang muadzin yang dulu kalau adzan itu harus naik ke menara. Jadi menara itu dibuat dulu untuk menyampaikan suara muadzin. Kalau sekarang menara dibuat kadangkala hanya untuk menunjukkan itu adalah masjid. Atau untuk meletakkan sound system di atas sana ya, toa atau apa. Ini pemuda tiap hari azan. Tetangga masjid itu seorang Nasrani. Karena dia naik ke atas, lihatlah halaman belakang rumah orang ini.
kelihatan anak gadis yang cantik mempesona. Akhirnya dia turun mengatakan kepada perempuan ini, aku ingin menikahimu. Kata wanita ini, gak mungkin ayahku menikahkanmu dengan aku, karena engkau muslim, aku Nasrani. Kecuali kalau engkau tinggalkan Islam, kata dia. Apa kata pemuda ini? Siap. Kemudian dia menikah, jemaah. Muadzin, jemaah, yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Tiap hari dia mengatakan itu minimal 5 kali. Belum nanti ketika qomat dia mengatakan itu lagi. Ternyata dia siap menukar la ilaha illallah dengan seorang perempuan. Nikah dia. Nikah, pesta. Lalu malam pertama dia naik ke loteng rumahnya untuk menuju kepada istrinya. Dia jatuh dari tangga, mati. Na'udzubillahi min su'il khatimah, jamaah. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia nggak cinta sebenarnya. Nggak ada cinta. Dia lebih cinta kepada dunia, dan dia siap untuk menukar la ilaha illallah dengan yang lain. Maka tadi ucapan itu tidak akan diterima kecuali tatkala syarat dan ketentuan ini dipenuhi. Cerita Bilal bin Rabah, dia cinta dengan kata-kata itu, mau dibunuh-bunuh. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai mati, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Dia lebih cinta kepada la ilaha illallah daripada semua yang ada. Itu syarat la ilaha illallah. Adapun konsekuensinya dari la ilaha illallah, ya kita meninggalkan semua peribadatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua sesembahan itu salah, tidak benar. Yang benar cuma Islam ini, iya. Karena muncul aliran liberal yang mengatakan, enggak, engkau jangan mengatakan Islam itu agama yang benar, agama yang paling benar. Yang lainnya juga benar, tapi yang paling benar Islam. Tidak. Yang benar hanya Islam. Yang benar hanya la ilaha illallah. Semua sesembahan itu batil dan salah. Dan itu harus kita yakini. Inna dina indallah Islam. Ya jangan terlalu ekstrim lah. Toleransi dikit. Oke, toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dalam urusan sosial, sesama warga negara, kita saling menghormatin, saling menghargai, tapi tetap qul ya ayyuhal kafirun, tetap la ilaha illallah. Tetap seorang muslim mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kita mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam. Apabila mereka mati di atas kekufuran itu, mereka akan berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang paling jahat. Gimana Ustaz? Mereka baik loh Ustaz, mereka suka membantu orang lain. Nah, kita melihat ada orang-orang kafir yang baik hati, yang suka membantu orang lain di dunia ini. Mereka akan dapatkan pahala di dunia ini atas kebaikan mereka. Tapi di akhirat nggak ada. Sejatinya kalau kita ingin tahu kejahatan yang paling dahsyat,
Luqman Al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada anaknya mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Membunuh, melakukan kezaliman. Tapi dia melakukan kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya fitnah? Anda kasih hadiah. Kasih ke belakang itu. Fitnah itu kesyirikan. Fitnah di ayat ini kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu lebih berat daripada pembunuhan di bulan haram. Jadi orang kafir itu karena mereka memuliakan bulan haram, bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ketika terjadi kesalahan dari kaum muslimin, salah memang kaum muslimin, mereka melakukan peperangan di akhir bulan, di awal bulan haram. Akhirnya orang-orang kafir mencela kaum muslimin, mengatakan gimana mereka melakukan pembunuhan di bulan haram. Mereka tidak mengagungkan bulan haram. Lalu Allah mengatakan, iya mereka salah. Tapi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kesyirikan, kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, kita sebenarnya mau membahas tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, tapi karena waktunya sudah larut, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman yang sempurna. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia tidak menyampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini yang paling nyata adalah kesyirikan, tapi dosa-dosa itu juga kezaliman. Maka orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang yang akan mendapatkan keamanan yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk sesuai dengan bersihnya keimanan dari kezaliman, sebesar itu pula keamanan yang akan didapati. Tapi kalau kita masih punya dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, maka keamanan dan ketentraman itu berkurang. Kenapa ada muslim yang masih depresi? Kenapa ada muslim yang masih khawatir dengan masa depan? Nanti gimana? Nanti gimana? Berarti di keimanannya masih ada kezaliman dia. Maka berusaha untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Karena kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu yang ada dalam dada kita, itu bisa usang jemaah. Apalagi tadi kita iman dari lahir, alhamdulillah. Terus, tapi nggak pernah diperbaharui iman ini. Akhirnya iman itu jadi usang, jadi rapuh, dan mudah terkoyak. Seperti baju yang mudah terkoyak karena lama tidak pernah diperbaharui. Lalu apa solusinya? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian berdoalah, minta kepada Allah supaya diperbaharui keimanannya. Kita minta dan kita usaha. Salah satu usaha itu datang ke majelis ilmu ini. InsyaAllah berkaitan dengan sunnah. Karena kita hidup di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadah kita tidak akan diterima kecuali kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok insyaAllah kita akan bahas di kajian subuh mungkin ya. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.